Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu asani, pelajaran kedua. Al-fi'lu wal harfu, kata kerja dan kalimah harf. Jadi pada pelajaran kedua ini kita akan membahas pada bab kedua khususnya, yaitu kalimah fi'il dan kalimah harf. Kalimah fi'il itu kata kerja, kalimah harf adalah kata keterangan. Sebagaimana sudah dibahas pada pelajaran pertama bahwa kalimat itu terbagi dua, kalimah ya terbagi dua, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah harf. Adapun kalimah isim sudah dibahas pada ad-darsul awal. Al-an ad-darsul tsani membahas khusus kalimah fi'il, kalimah harf. Baik, kalimah huruf ini terbagi tiga. Kalimah fi'il atau kata kerja terbagi tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi contohnya dhahaba, telah pergi. Fi'il mudhari contohnya yadhabu, sedang atau akan pergi. Fi'il amr contohnya idhab, pergilah, pergilah. Nah, ini pergi kata perintah fi'il amr. Sedangkan kalimah harf atau kata keterangan ini terbagi tiga juga. Satu, ada huruf yadkhulu alal ismi faqat, harfun yadkhulu alal ismi faqat, huruf yang masuk khusus kepada kalimah isim saja. Maksudnya adalah si huruf ini hanya disusun dengan kalimah isim, pasangannya dia kalimah isim saja, tidak berpasangan dengan kalimah fi'il. Contohnya ila alamin, ya, ila kepada atau ke, ala di atas atau atas, min dari. Yang kedua ada huruf harfun yadkhulu alal fi'li faqat, huruf yang khusus ya dia pasangannya atau bestinya kalimah fi'il saja. Dia nggak mau jika dipasangkan kepada selain kalimah fi'il, yaitu qad, mananya sungguh atau terkadang dia masuk pada atau disusun dengan kalimah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Terus ada sin tanfis, sin yang menunjukkan mustaqbal, fi'il mudhari khusus disusun dengan fi'il mudhari. Saufa, lafaz saufa li taswif, ini menunjukkan mustaqbal, ini artinya nanti dan nanti. Ini di depan semua disusun dengan fi'il mudhari ya setelahnya. Yang ketiga ada harfun yadkhulu alal ismi wal fi'li, ada kalimah ya huruf yang masuk pada kalimah isim ataupun kalimah fi'il. Dia bebas, pasangannya dia bebas, boleh dengan disusun dirangkai dengan kalimah isim, dia suatu saat juga boleh bisa disusun dengan kalimah fi'il. Contohnya wau, ini kata sambung, dan artinya fa, lalu ya, summa, ini kemudian. Ini wau fa summa bisa disusun dengan kalimah fi'il ataupun kalimah isim. Tayyib, al-an teks untuk contoh-contoh kalimah ini, yaitu judulnya risalatun ila ummi. Nanti ada teks bacaan satu paragraf, judulnya risalatun, sebuah surat, ila ummi, untuk ditunjukkan kepada ibuku. Sebelumnya kita bahas dulu kosakata yang ada di teks bacaan risalatu ila ummi, yaitu mufradah jadidah. Ada risalatun, surat, arsa yursilu, mengirim surat, madinatun, sebuah kota, jamaknya mudunun, mudun beberapa kota, kalau satu kota Madinah, kalau beberapa kota mudun. Yatahaqqo yatahiqu, melanjutkan. Arafa ya'rifu, mengetahui. Ada ya'udu, kembali atau pulang. Balagha yuballighu, menyampaikan. Tahiyatun, penghormatan. Pula ada istilah-istilah nahwiyah, istilah-istilah kaidah nahwu sharaf, yaitu ada maudin, fi'il maudhi, kata kerja lampau, mudhari'un, fi'il mudhari,
kata kerja sedang atau akan dilakukan. Amrun fi'il amar, kata kerja perintah menunjukkan akan dilakukan. Al-mustaqbalu yaitu zaman masa datang, mustaqbal ya, akan dilakukan. Asmaun beberapa kalimat isim pinahwi dalam istilah ilmu nahwu tentunya asma ini adalah beberapa kalimat isim. Af'alun beberapa kata kerja atau kalimat fi'il dalam istilah finahwi dalam istilah nahwu ya. Ini istilah nahwu as-sarfi. Selanjutnya kita baca teks risalatun ila ummi. Ummi al-azizah. Salamahullahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu risalati ilaiki ba'da an wasaltu ila madinati Pekalongan. Wa ta'aqqadu bil jami'atil islamiyatil hukumiyyati Pekalongan. Al-jami'atu kabirah wal mudarrisuna mahirun wal kutubu mufidatun wa ana sa'idah li'anni adrusu ma'a sadiqatin hadarna min mudunin kasiratin lidirasati fil jami'ati. Ummi, ibuku al-azizah yang mulia. Salam Allah, kesejahteraan untukmu ya Ummi dari Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu, saya mengirim risalati suratku ilaika kepadamu ba'dan wasaltu setelah saya sampai ila Madinati Pekalongan ke kota Pekalongan. Wa ta'aqtu dan saya melanjutkan di jamiati di kampus di Universitas Islamiyah Islam Al-Hukumiyah Negeri Pekalongan UIN Pekalongan. UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tauin Gus Dur. Al-jamiatu kampusnya kabiratan besar. Wal mudarrisuna dan dosen-dosennya mahiruna ahli semua, pintar-pintar. Wal kutubu dan buku-bukunya mufidatun bermanfaat. Wana dan saya sa'idatun senang bahagia. Liani karena sesungguhnya saya adrusu bisa belajar ma'asodiqatin beserta teman-teman hadirnya yang hadir min mudunin dari kota-kota kasiratin yang banyak liderasati untuk belajar fi jamiati di kampus ini. Ummi, wahai ibuku al-azizah yang mulia. Ana bi khairin, saya bahagia, saya senang. Ana bi khairin, saya bahagia. Saya edit dulu. Saya bahagia. Saya bahagia bi khairin, baik-baik saja, walhamdulillah. Warju dan saya mengharap antadai supaya ibu mendoakan Allah, berdoa kepada Allah Gusti Allah untuk saya bi khair dengan kebaikan. Wa insyaallah ta'ala sa'arifu dan insyaallah saya akan mengetahui kasiran banyak min ulumi lughatil arabiyyah daripada ilmu-ilmu bahasa Arab wal ulumil islamiyah dan ilmu-ilmu Islam. Wa sa'udu dan saya nanti akan pulang ilal qaryati ke kampung liubaligo untuk menyampaikan ilmu pengetahuan ta'alam tu yang sudah saya pelajari linasi untuk masyarakat, untuk orang lain. Balighi sampaikan dari saya abi kepada ayah salami salamku wa tahiyati dan hormatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnuki, putrimu Maryam. Baik, itu adalah teks paragrafnya. Sekarang kita bahas kaidahnya. Al-fi'lu wal harfu, kalimat fi'il dan kalimat harf. Jumlah yang ada atau kalimat yang ada kita ambil dari wasaltu ila Madinati Pekalongan yang ada di sini ya. Wasaltu ila Madinati Pekalongan. Ini kalimatnya kita ambil kata-kata yang menyusunnya 1 2 3 4 yaitu wasola. Ini wasola. Wasaltu ada tu-nya karena ini adalah ta fa'il. Wasola. Kata wasola ini nauha jenisnya adalah fi'lun madin, fi'il madhi ya.
kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Karena lafaz wasola ini dalam menunjukkan al-amalin atas suatu aktivitas hadas yang terjadi fi zamanil madi, pada masa lampau, yaitu sampai, telah sampai. Aktivitasnya adalah telah sampai, maka disebut kata kerja lampau. Jumlah kedua atau kalimat kedua ada li'anni adrusu ma'asodiqatin. Nah, ini li'anni adrusu ma'asodiqatin terjemahnya sudah di atas tadi, yaitu katanya ini termasuk jenis kata apa, kalimat apa, adrusu, yaitu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Kenapa disebut fi'il mudhari? Li'annaha, karena sungguhnya lafaz adrusu dalam menunjukkan ala amalin hadasa fi zamil hadir, atas suatu aktivitas yang terjadi pada masa sekarang, wal mustaqbali, dan masa akan datang. Kalimat ketiga baligh abi salami wa tahiyati. Baligh ini adalah kalimat apa atau jenis katanya apa? Fi'lu amrin, fi'il amar, kata perintah. Kenapa kata perintah? Li'annaha, karena sungguhnya lafaz baligh dalala talabi amalin, menunjukkan atas permohonan suatu aktivitas ba'da zamani takalum, setelah dia berbicara. Jadi orang yang menyuruh ngomong baligh, si Maryam tadi yang kalau di teks baru mungkin nanti dikerjakan oleh ibunya. Ini perintah. Kalimat yang ketiga sa'udu ilal qaryati. Kita ambil adalah sinnya, ini sin tanfis, tanda fi'il mudhari. Sin apa ini termasuknya? Karena kita pembahasannya kalimat fi'il, kalimat harf, maka kita hari ini selanjutnya adalah kalimat huruf. Harfun, sin ini adalah harfun khosun bidukhuli alal fi'li. Ya, sin ini adalah huruf yang khusus disusun atau masuk kepada kalimat fi'il. Jadi setelah huruf sin ini otomatis dia itu kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Kenapa disebut itu huruf khosun bidukhuli alal fi'li? Lianna, karena semua sin harfun yadkhulu alal fi'li faqat. Dia hanya disandingkan atau disusun, dia punya pasangan adalah kalimat fi'il saja. Yang selanjutnya hadarna min mudunin kasiratin. Contoh kalimat selanjutnya adalah kalimat ada min. Jenis katanya ini apa? Dari sini nih, min ini apa? Oh, harfun khosun, ya, harfun khosun bidui ala ismi. Kalau yang sin ini khusus untuk disusun dengan kata kerja, kalau ini khusus dengan kata benda atau kalimat isim, yaitu kenapa? Lianha harfun yadhulu alal ismi faqat. Jadi pembagian huruf kan tadi ada 3 yang khusus disusun kepada fi'il, pada isim, atau bisa kedua-duanya. Ini yang kedua-keduanya adalah ada pada kalimat wa anna sa'idatun. Nah, waw ini jenis katanya atau kalimatnya adalah harfun yadhulu alal ismi wal fi'li. Ini bisa disusun dengan kalimat isim maupun kalimat fi'il, karena dia termasuk kategori huruf yang nomor kategori ketiga, yaitu bisa disusun dengan isim wal fi'li. Taib. Al-an al-qaidatu, kaidahnya. Al-fi'lu wal harfu, kalimat fi'il dan kalimat harf, kata kerja dan kata keterangan, kata sambung, dan seterusnya. Al-fi'lu kalimat fi'il salah satu anwa'in, ada 3 jenisnya. Al-madhin, yaitu fi'il madhi, mudhari'un, fi'il mudhari, amrun, ketiga fi'il amr. Kita definisikan. Nomor 1, al-fi'lul madhi. Fi'il madhi adalah kalimatun, sebuah kata tadulu yang menunjukkan ala amalin, atas suatu aktivitas hadasa yang terjadi fi zamanil madhi, pada masa lampau. Mislu, contohnya wasala hadara, wasala telah sampai, hadara telah hadir. Ini contoh fi'il madhi, telahnya. Jadi fi'il madhi itu sudah atau telah dikerjakan. Nomor 2, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimatun, kata tadulu yang menunjukkan amalin, atas suatu aktivitas hadasa yang terjadi fi zamanil hali wal mustaqbali,
pada masa sekarang atau yang akan datang. Misal contohnya adrusu, saya sedang atau akan belajar. Nah, sedang itu berarti sedang belajar, ini menunjukkan hal. Nah, akan belajar menunjukkan mustakbal. Arifu, saya sedang atau akan kenal, akan mengetahui. Yang ketiga ada fi'lu amrin. Fi'lu amr adalah kalimatun, kata tadulu yang menunjukkan ala amalin atas suatu aktivitas yatlubuhu yang diharapkan al mutakalimu oleh orang pertama atau orang yang berbicara, minal mukhatabi daripada orang kedua atau yang diajak bicara. Misal contohnya balik, sampaikanlah, ini kata perintah. Idhab, pergilah. Nah, ini fi'il amr. Terus sekarang masuk ke alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Nah, tanda-tanda fi'il. Jadi suatu kata itu termasuk kata kerja, itu ada cirinya, ada tandanya, ada 4 di sini. Pertama, tau fa'alta, yaitu ta ya subjek. Tak subjek yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Contohnya ini tak yang ini nih, yang jadi fa'altu, dia disusun dengan fa'ala. Fa'ala ini kata kerja karena ada tandanya disusun dengan tak mutakalim, namanya tak yang menunjukkan kata ganti orang pertama yang berbicara. Artinya apa? Fa'altu, saya sudah melakukan. Fa'altu, saya sudah melakukan. Tunya itu saya, tunya itu saya artinya. Yang kedua, ya yang selanjutnya, yang nomor 1 masih tanda nomor 1, ini ada ta'u fa'alta al mukhatabu. Maksudnya apa? Yaitu ta ini nih, ta dibaca fa'alta. Ya, ini tanda bahwa fa'ala ini adalah kata kerja atau kalimat fi'il. Ta ini adalah ta yang menunjukkan kata ganti orang kedua, kamu laki-laki. Kata ganti orang kedua artinya kamu laki-laki. Jadi fa'alta artinya dia satu orang, kamu, maaf ya, kamu ya. Jadi ta ini adalah artinya kamu satu orang laki-laki. Kamu ya, revisi ya. Jadi fa'alta artinya apa? Kamu satu orang laki-laki telah melakukan suatu aktivitas. Nah, tanda ta ini adalah menunjukkan tanda kata kerja, yaitu fa'ala itu kata kerja. Yang selanjutnya ada tau fa'alti. Maksudnya adalah ta yang dibaca ti ini yang artinya kamu satu orang perempuan. Fa'alti artinya kamu satu orang perempuan telah melakukan aktivitas. Jadi al-mukhatabu ini kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua laki-laki ya, sorry ya. Kata ganti orang kedua laki-laki, yang mukhatabah ini kata ganti orang kedua perempuan. Tanda yang kedua ada ta'u ta'nisi sakinati. Tak tanis sakinah atau tak perahu sukun. Contohnya qaraat, ini tak sukun, ini tak tanis sakinah, namanya sebagai tanda bahwa qara'a ini adalah kata kerja atau kalimat fi'il. Artinya qaraat ini menunjukkan ahia, jadi dia satu orang perempuan ya. Tak tanis sakinah ini artinya dia satu orang perempuan. Jadi dia satu orang perempuan, qaraat setelah membaca. Katabat, satu orang perempuan, dia satu orang perempuan telah menulis. Akalat, dia satu orang perempuan telah makan. Syaribat, dia satu orang perempuan telah minum. Oke, nomor 3, ciri fi'il adalah kod. Jadi kod ini kalau tak fa'atu, tak tanis sakinah ini di belakang kata kerja, kalau kod ini di depan. Kod bermakna dua, dia mengandung arti dua, sesungguhnya atau terkadang. Nah, kalau terkadang masuk kepada atau disusun dengan fi'il mudhari, itu contoh qad yaskunu, terkadang dia tinggal.
Sedangkan untuk mana sungguh, qad ini disusun dengan fi'il maudhi. Contoh qad qala, sungguh telah berkata, sungguh dia telah berkata. Nah ini sungguh, ini terkadang. Ciri nomor 4 untuk ciri fi'il adalah sin tanfis, artinya nanti. Saufa, dan lafaz saufa, ini sin dan saufa yang nomor 4. Khusus kepada fi'il mudhari, dia disusun dengan fi'il mudhari. Saufa ini nantinya tapi agak lama dari sin. Contoh, saudu, nanti saya akan pulang, nanti saya akan kembali. Ini fi'il mudhari. Saudu itu berarti kalimah fi'il mudhari. Sayadhabu, nanti dia akan pergi. Sa'arifu, nanti dia akan mengetahui. Saufa ta'lamu, nanti kamu akan mengerti. Nah ini fi'il mudhari mustaqbal namanya. Itu adalah alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Masuk ke definisi kalimah harf. Kalimah harf, al-harfu kalimah huruf adalah kalimat dan kata yang bisa jelas maknanya ma ghairiha, jika disusun dengan liannya atau lainnya, minal kalimati, daripada kata atau kalimat-kalimah. Kalimah huruf adalah kata yang mempunyai kandungan makna dan maksud dari kalimah tersebut, dari huruf tersebut, jika disusun dengan kalimah fi'il atau kalimah isim. Maksudnya begitu. Jadi kalau sendiri dia nggak punya makna, hanya punya arti harfiah ya. Misal contohnya wau. Nah wau ini dia artinya dan saja, tapi maksudnya dan itu dia tidak paham, harus disusun, dirangkai dengan isim atau fi'il. Contoh wal madrasati ya, dan sekolah umpamanya. Wal gahwati, dan kopi. Nah kalau dan saja kan tidak paham, dan opo kamu komandan. Oh wal gahwati dan kopi, saya pesan teh dan kopi, maksudnya gitu. Di dalam, la tidak. Nah ini harus disusun ya, baru dia disebut kalimah harf. Terus selanjutnya al harfu yanqasimu ila salasati aqsamin. Huruf terbagi menjadi 3 bagian. 1. Harfun yadhulu alal ismi faqat, kalimah huruf yang khusus masuk pada kalimah isim saja, jadi susunnya dengan kalimah isim. Contoh mislu min, dari, ila, kepadaan, dari, melalui, via, lewat, melalui, dari, ini an, ala, di atas atau atas, di dalam, al kafu, seperti, alamu, untuk ya, karena, kepunyaan. Ini maknanya banyak ini. Al-ba'i, dengan, inna, sesungguhnya, anna, sesungguhnya. Ini susunannya hanya dengan isim, jadi nggak boleh disusun dengan kalimah fi'il. Yang kedua, harfun yadhur alal fi'li faqat, huruf yang khusus masuk pada kalimah fi'il saja, kata kerja saja. Misal contohnya an untuk, atau agar, supaya, in, nah, jika, walaupun ya, lan, belum, tidak, lam, belum, tidak, lama, belum, tidak, kae, agar, supaya, likae, agar, supaya, kae, supaya, likae, agar, supaya. Ini khusus kepada disusun dengan isi, dengan kalimah fi'il, kata kerja. Kalau isi nggak bisa, dia nggak boleh. Nomor 3, harfun yadhulu alal ismi fal fi'li. Yang nomor ketiga ada huruf yang masuk kepada isim wa fi'il, ya itu gaul ya, boleh dia itu fleksibel, boleh disusun isim, bisa disusun dengan kalimat kata kerja, boleh. Misalnya contohnya al-wawu, ini kata sambung dan ya, wal fa'ulu kata sambung juga, lalu, summa, kemudian. Nah ini adalah kaidah tentang kalimat fi'il dan kalimat harf. Baik, jika sudah paham, nah insyaallah ya, kita masuk ke at-tadribat, latihan soal. At-tadribul awalu, latihan pertama. Ada firman Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam, ada 3 ya, surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr, surah Al-Maun, Ar-Ra'aita. Tugasnya adalah istakhrij minas suwari sabiqati ma yati.
Coba cari dan keluarkan minaswari sabi dari surat-surat yang 3 tadi mayati hal-hal berikut. Pertama, cari al-af'alul madiyah, ya, kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau fi'il madhi. Di sini fi'il madhinya mana, ya, dicari sesuai dengan tanda-tanda yang sudah dipelajari tadi. Alamatul fi'li dicari. Ini ada enggak ada nih, yang jelas nih ada ya. Anasar ada nih ya. Ini anasar nih apa? Nah, ada 3 ya. Anasar ada 3 ini. Terus ya al-ma'un ada 1, 1, al-ma'un ada 1. Oke, jadi 4 itu ya. Al-fa'al madhiyahnya ada 4, tak kasih bocoran. Nomor 2, af'alul mudhari'ah fi'il mudhari'. Cari fi'il mudhari' yang ada ya-nya gini nih, ya, ini yang gitu, ya dan ta aja. Ya. Dulu terus dan seterusnya ini ya. Nah, ini apa ini nih ya, maun ini. Ya doa ini ya ya katibu. Yang ketiga fi'il amar, kata kerja perintah. Nah, ini kul, terus ya ida jana suratul adin wasabih, ini kata perintah, ini fastaghfir, ini kata kerja perintah ini. Nah itu ada 2, ada itu ya. Terus huruf yang khusus disusun atau masuk kepada kalimat isim. Kalimah isim, mana kalimah isim khusus, kalimah isim dicari di sini ya. Khusus dia nggak boleh campur. Yang khusus itu tadi apa? Nah ini cari nih nomor 1 nih ya, ada di sini nih cari khusus pada kalimah fi'il. Ini bisa fleksibel, ini boleh, silakan dicari 4, 5, 6 ini ya. Jadi huruf khusus untuk isim, huruf khusus fi'il, huruf bisa isim fi'il. Oke. Latihan kedua, terbahasan hawil kullak fi'alin madin atau khatun ila fi'lin mudhari'in fil jumalil atiyah. Perintahnya adalah robahlah setiap fi'il madhi yang digaris bawah menjadi fi'il mudhari dalam kalimat berikut. Waghair mati ila takid, dan merobahlah sesuai apa yang bisa dirobah, domir-domirnya juga atau kata gantinya. Kama fil misal, contohnya al misal dhahaba Ahmad ila jami'ah. Nah ini dhahaba ini fi'il madhi, fi'il mudhari kan, yaitu kasih ya di depan sini. Jadi yadhabu Ahmad ilal jami'ah, yadhabu jadi ya, gitu kasih ya aja. Arafa berarti kan apa? Ya arifu, ya sa'ala ya sa'alu, rabba yurabbi, sakana yaskunu, ta'alama ya ta'alamu, hadarat tahduru, gitu ya. Lanjut tadrib salis. Kalau ini sebaliknya ya, hawil kulla fi'lin mudhari, ini fi'il mudhari jadi fi'il madhi. Kalau ini fi'il mudhari jadi fi'il madhi. Contohnya ini yaktubu Muhammadun arisalah, Muhammad menulis surat. Yaktubu jadi kataba, dibuang ya-nya, kataba jadi ya. Yanamu jadi dibuang ya-nya, nama. Yatawadau jadi tatawa doa, takro di koroa, yastaiqidu menjadi istaiqodo, usoli jadi sholla, tadrusu menjadi darosa, gitu ya. Silakan dicatat aja. Ataribu rabi, latihan keempat, do harfan khosan biduhuli alal fi'li fil makani khali. Ini isi dengan huruf yang khusus masuk pada fi'il, kan ini fi'il fi'il mudhari. Jadi ke fi'il mudhari ini isi huruf yang khusus masuk atau pasangannya fi'il. A'undu ila qaryati godan, saya pulang ke kampungku besok. Yakro Qasim membaca khobar amsi, berita kemarin. Arjiu ila beti pada saatin, saya kembali ke rumah 1 jam lagi. Azuru asdiqo, saya mengunjungi teman-temanku insyaallah. Ya darul ustad pada golil,
Ustadz akan datang sebentar lagi. Nah, ini silakan diisi dengan huruf yang khusus disusun dengan kalimat fiil kata kerja, khususnya fiil mudhari ini ya, yang khusus fiil mudhari. Latihan 5 ini adalah diisi dengan huruf yang khusus masuk kepada kalimat isim. Ini isim nih, isim semua nih ya, ini isim. Nah, isim, jadi silakan isi. Saya makan 3 porsi titik-titik sehari. Ali pergi ke kampus titik Jawala. Ini Jawala itu adalah motor ya, atau iya motor. Zara Tahir Maridul Hiwaya. Tahir mengunjungi pameran hobi bersama Asdiqaihi. Ini bersama ya. Al-Arika Sajadah. Arika Sajadah. Dan sajadah Ghurfatil Julu, sofa dan sajadah di ruang tamu. Soleh Safara pergi titik ke Jakarta dan ke Surabaya itu ya. Al-Qalam wa daftar fil maktab. Latihan 6 Dharfan Masyan Bimakil Holi. Ini silakan isi dengan huruf yang sesuai yang masuk kepada isim. Mana ini isim, ini isim, ini isim, jadi khusus ini isim, ini fiil, ini fiil berarti kalimat fiil, dan seterusnya ya.